Baik, mungkin rekan-rekan peserta bisa dipersiapkan PC atau laptopnya yang mumpuni. Nanti akan dijelaskan oleh mentor terkait tentang penginstalan aplikasi SketchUp seperti itu. Nanti akan dikirimkan link drive yang berisi file master daripada SketchUp 2022 sekaligus file Blender yang ada di link folder Google Drive seperti itu. Terima kasih. Cek. Oke. Jadi untuk link instalasi sudah saya sediakan di kolom chat. Bisa teman-teman download terlebih dahulu ya. Itu ada satu folder, bisa teman-teman langsung download saja. Terdiri dari 4 file untuk instalasi SketchUp. Untuk download saya tunggu 5 menit ya. Sampai 9.25. Perhatian seluruh peserta diharapkan mengambil screenshot dari pertemuan ya, karena nanti di akhir sesi akan kita berikan Google Form absen yang meminta untuk bukti bahwa teman-teman mengikuti kegiatan ini. Terima kasih.
Bagi peserta yang baru bergabung, silahkan menginstal SketchUp di link kolom chat ya. Sudah pukul 9.25, apakah masih ada yang mengalami kesulitan di proses download? Karena tidak ada, mungkin saya lanjut untuk proses instalasi ya. Nah, untuk instalasi setelah teman-teman download satu folder ya, itu terdapat 4 file. Nah, di sini teman-teman pilih yang SketchUp Pro 22 V22.0.354. Diklik 2 kali saja. Nah, di sini nanti akan ada notifikasi, bisa langsung klik yes. Maaf, Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk file yang di-download itu filenya cuma ada 3 isinya, Mas. Tapi untuk file SketchUp.pro V22 ada. Kebetulan yang itunya nggak ada, yang aplikasinya SketchUp Pro-nya. Oke, tunggu sebentar. Mohon maaf, biasanya antivirusnya harusnya dimatiin dulu, Mas. Kebetulan nggak pakai antivirus. Menambah SEO. Mungkin ada kesalahan pengiriman link ya, teman-teman. Mungkin bisa diakses kembali link yang dikirimkan oleh Mas Gabriel. Silakan.
Apa ini? Oh iya, gue baik. Oke, jika masih ada, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, mungkin bisa di refresh ya link yang diberikan. Coba dilihat lagi teman-teman semua. Karena ada kesalahan link dalam pengiriman tadi, kita tunggu selama 5 menit lagi ya teman-teman. Mohon maaf para rekan-rekan peserta, ini ada kesalahan teknis terkait link file master daripada penginstalan SketchUp. Ini saya akan bagikan link yang kedua ya, yang berisi terkait SketchUp 2022. Silakan, sudah saya share di kolom chat. Itu dipilih saja yang aplikasi SketchUp 2022. Jangan yang SketchUp importer blend ya. Kita pilih yang SketchUp Pro 2022 dalam bentuk zip atau RAM. Silakan. Ini saya akan kembali share. Silakan. Silakan untuk yang link pertama tadi kita hiraukan saja ya. Kita beralih ke link yang saya bagikan yang terakhir, yang bit.ly package metaverse. Di situ ada beberapa file, menampung beberapa file. Kita pilih yang SketchUp Pro 2022. Jangan pilih yang SketchUp importer, itu merupakan add-on daripada Blender. Seperti itu.
Silakan para rekan-rekan. Bagi yang baru bergabung, silakan menginstal SketchUp ya. Linknya ada di kolom chat. Silakan install yang SketchUp Pro 2022. Ya, baik, menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dua aplikasi ini yang nanti kita akan gunakan ya. Yang pertama ada SketchUp yang hari ini kita akan praktikkan bersama. Yang kedua nanti setelah pemaparan daripada aplikasi SketchUp nanti akan dilanjutkan dengan Blender seperti itu. Jadi kita ada untuk Buildroom sendiri ada dua aplikasi. Yang pertama SketchUp yang nanti akan dipraktikkan. Dan juga yang kedua ada aplikasi Blender versi 3.5 atau mengikuti device masing-masing peserta. Seperti itu. Mohon izin rekan-rekan, apakah sudah terinstall di device masing-masing? Silahkan, mau SketchUp yang terbaru versi 2023, nggak ada masalah ya. Tapi untuk yang versi terbaru kita menyesuaikan apa yang akan ditutorialkan oleh mentor kita. Jadi peserta nanti bisa menyesuaikan ya. Oke, mungkin ada yang belum terinstall, masih proses. Kalau sebagian besar sudah menginstal aplikasi SketchUp, akan dilanjutkan ya untuk menghemat waktu karena jadwal materi hari ini cukup padat seperti itu. Oke, masih proses. Mungkin yang udah ada ini, udah install bisa raise hand ya. Biar kita lihat seberapa banyak yang sudah ada, berapa banyak yang belum. Biar kita bisa melanjutkan. Kalau memang sebagian besar sudah punya SketchUp, kita akan lanjutin. Dan teman-teman yang lainnya nanti bisa kita reshare ya, recording untuk pertemuan hari ini.
Oke. Ayo guys, ayo resen biar kita bisa lanjut. Mungkin jika 50 orang yang raise hand, yang udah install SketchUp, mungkin kita bisa lanjutkan. Ayo teman-teman raise hand yang udah ada SketchUp-nya, ayo. Ayo raise hand. Ya, sepertinya sebagian besar sebenarnya udah punya SketchUp ya, mungkin bahkan ada yang sebelum kita pertemuan hari ini mungkin udah prepare SketchUp-nya. Oke, makasih teman-teman yang udah raise hand, silakan di low hand lagi. Cara angkat tangannya di bagian kanan Zoom ada icon reaction, silakan diklik. Di situ ada raise hand tulisannya. Oke. Oke, bisa turun ya low hand biar kita bisa lanjut. Makasih teman-teman semua yang udah raise hand. Baik, mungkin bisa dilanjut, Mas. Cek apakah layar saya sudah terlihat. Oke. Seperti tadi ya, setelah terinstall 4 file ini, yang kita klik adalah yang SketchUp.pro V22. Bisa langsung diklik kiri 2 kali. Nah, ini ada notifikasi. Bisa teman-teman klik yes. Nah, di sini untuk instalasi sudah berjalan. Bisa ditunggu saja. Nah, kalau untuk loadingnya sudah selesai, itu berarti untuk aplikasinya sudah terpasang di device teman-teman. Mohon maaf untuk suaranya agak kurang jelas, Pak. Mungkin bisa diketik di kolom chat, Pak, kalau ada pertanyaan.
Apa teman-teman sudah selesai instalasi? Bagaimana untuk instalasi, apakah sudah berhasil? Oke, baik. Kita ulang ya. Ya, langsung aja ke pengenalan tools dari SketchUp. Izin share screen. Baik, teman-teman yang sudah menginstal bisa langsung masuk ke SketchUp Pro 2022 ya. Oke, di tampilan pertama dari SketchUp ini ada simple meter, simple inci, architectural inci, architectural milimeter, architectural sentimeter, architectural meter. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan simple meter ya. Kan biasanya yang dari baru-baru install itu yang ininya itu simple inci ya. Jangan ketukar. Ya, teman-teman bisa mencet yang simple meter. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Di sini ada avatarnya atau orang ya. Dan di sini ada sumbu Z, ada sumbu Y, sama sumbu X. Ya. Di sini saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di SketchUp. Oke, di sini ada eraser untuk menghapus suatu garis. Dan di sini ada lens atau pensil. Di sini ada art untuk membuat setengah lingkaran atau detail-detail yang melengkung. Dan di sini ada staples atau lingkaran. Di dalamnya ini ada rectangle. Itu untuk membuat kotak ya. Dan ada rotate rectangle, ada circle, sama polygon. Polygon ini ya segi 5 bentuknya. Ya, di sini ada push atau pull. Sendiri bete mau ngerokok aslinya kemana-mana ya kan gue bete Dan di sini ada langsung ngedrop itu gue seharian ya offset. gue lemes banget bete
Oke, ya lanjut ya. Sini ada push atau pull untuk menimbulkan suatu bangunan. Di sini ada offset, sama ada sampingnya juga ada move. Di sampingnya move itu ada rotate untuk memutar suatu bangunan atau benda ya. Di sini ada scale. Scale itu untuk membesar kecilkan bangunan atau objek. Nah, di sini ada tab measure tool untuk menggaris, nah, mengukur. Nah, di sini ada pen backet untuk mewarnai objek kalian nanti akan dibuat. Nah, di sini ada orbit. Orbit ini gunanya untuk ya mengubah tampilan seperti ini. Di sini ada gambar tangan ini untuk menggeser seperti ini. Ya. Nah, di sini saya akan beritahu pengenalan cara membuat objek sederhana dulu ya. Seperti ini, rectangle dulu. Tinggal buat pupus. Teman-teman bisa klik di sini seperti ini. Itu teman-teman bisa push atau pull yang ini. Teman-teman klik sama tarik seperti ini. Apa yang masih belum mengerti? Nah, sini juga saya akan membuat tabung ya. Ini ukurannya bisa diatur teman-teman. Sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa push atau pull. Nah, seperti ini. Dan di sini ada art. Art itu gunanya untuk membuat setengah lingkaran atau membuat detail-detail seperti meja di situ. Nah, seperti ini. Nah, setengah lingkaran atau bisa membuat detail-detail di suatu aset ya. Ini juga sama. Nah, ini. Ini juga kurang lebihnya hampir-hampir mirip ya. Ini bisa dibilang setengah, tapi agak lebih ya. Dan pi ini sama, bisa membuat setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Nah, tapi yang pi ini langsung ada garis lurusnya ya, bedanya. Untuk move itu teman-teman bisa select objek teman-teman yang mau di move seperti ini. Teman-teman klik move, nanti objeknya akan berpindah. Nah, itu. Untuk pull sendiri yang saya tadi beritahu ya, untuk menimbulkan objeknya seperti, nah sini bisa atau turun juga bisa. Itu bisa. Untuk follow me ini untuk mengikuti seperti gunanya seperti teman-teman ingin membuat tiang bendera atau pagar itu bisa menggunakan follow me ya. Contohnya seperti ini.
Teman-teman buat garis bantunya dulu. Ini saya contoh buat yang ya. Ya, ini teman-teman bisa buat yang di sini. Dan teman-teman bisa pencet klik volumenya. Nah, teman-teman bisa pasin ke garis bantunya ini sampai warna merah dan teman-teman klik. Nah, sama seperti ini. Gabung bisa, yang bendera juga bisa. Ya, untuk skillnya sendiri itu untuk membesar kecilkan suatu objek. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman ingin membesarkan objek yang ini, nah, teman-teman pencet dari pojok kanan sampai pojok kiri ini ya, sampai kayak gini. Pojok kanannya teman-teman pencet aja, klik aja. Atau teman-teman ingin naikkan tiangnya ini bisa dari tengah sini. Nah, sama ya, ini juga sama. Nah, bisa menggepengkan tiangnya. Itu. Nah, terus offset. Nah, saya akan menjelaskan cara menggunakan offset di sini ya. Di SketchUp. Teman-teman buat dulu kotak rectangle-nya dulu di sini. Teman-teman bisa mencet offsetnya. Nah, teman-teman bisa klik seperti garis dalamnya ini ya, kotak dalam. Nah, untuk offset ini gunanya untuk membuat dinding di bangunan ya, atau bisa buat jendela juga. Nah, teman-teman bisa pakai full. Jika ingin bikin dinding, teman-teman klik yang kotak garis luarnya ini. Nah, kemudian naikkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk warna ini paint bucket sendiri untuk mewarnai ya. Contoh, nah di sini. Nah, di sini ada di materialsnya itu ada asphalt and concrete. Ada banyak ya, ada carpet, ada color name, glass and mirror, ada landscaping, ada metal, metal, drafting, stone, surface, tile, water, windows, fabric, sama wood. Nah, sini saya akan mencontohkan dengan warna color ya, warna merah contohnya. Nah, teman-teman bisa klik aja di objeknya teman-teman yang ingin diwarnakan. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara membuat bangunan sederhana ya. Teman-teman bisa hapus dulu yang, atau bisa di sampingnya itu yang tempat kosongnya itu, juga boleh. Nah, teman-teman dengan rectangle atau pensil juga boleh. Nah, teman-teman bisa sesuai ukuran ya. Ukurannya itu, mohon maaf, ukuran itu ada di dimension ini. Nah, teman-teman ingin berapa ukurannya, kali berapa dengan berapa. Nah, setelah membuat kotak seperti ini, teman-teman bisa menggunakan offset yang ini. Itu teman-teman buat kotak dalamnya ini kira-kira tipisnya seperti segini aja. Nah, teman-teman bisa menggunakan full seperti tadi. Nah, yang kotak dalam yang ini teman-teman bisa tarik ke atas. Usahakan teman-teman kotaknya ini yang atas ini samakan patokannya sama yang orang ini ya, avatar ini ya, supaya
ya tidak kebesaran. Ya, kurang lebih segini aja. Nah, jika teman-teman ingin membuat pintu, teman-teman bisa menggunakan pensil. Nah, teman-teman buat kotaknya dulu. Ini. Nah, ini kan pintunya masih belum bolong ya, apa berlubang itu ya. Teman-teman bisa klik push atau pull. Teman-teman klik yang kotak dalam ini yang pintunya ini, teman-teman bisa dorong ke dalam atau mouse-nya ke dalam sampai render seperti ini ya. Teman-teman klik. Nah, jadinya pintunya bisa dimasukin orang ya. Dan jika teman-teman ingin membuat jendela, teman-teman bisa menggunakan rectangle. Nah, seperti ini. Ini contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman sama seperti tadi, klik yang kotak dalamnya ini, dorong sampai render seperti ini. Nah, itu sama. Nah, rendernya itu sampai ada bawahnya ada biru sama putih seperti ini. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat figura, teman-teman bisa menggunakan rectangle lagi. Teman-teman kotak, terus teman-teman bisa menggunakan offset sama ini tadi. Nah, offset. Nah, tapi tebalannya segini. Dan teman-teman bisa menggunakan pull dan ditimbulkan. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat sket ruangannya, itu teman-teman bisa menggunakan pensil. Seperti ini. Itu teman-teman menggunakan push atau pull, teman-teman timbulkan seperti ini. Nah, dan di sini saya akan membuat meja. Caranya buat kotak dulu seperti ini. Nah, itu teman-teman timbulkan ke atas. Lalu teman-teman turunkan ke bawah tampilannya. Teman-teman menggunakan rectangle. Nah, buat kaki mejanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa main push pull aja di sini. Nah, untuk menyamakan kakinya teman-teman bisa geret crossernya sampai ke samping sini, garis yang bawah ini. Nah, ini sebelah meja. Dan oh ya, mohon maaf sebelumnya, kalau ingin
menggunakan shortcut. Ya, kasih tahu shortcutnya dulu ya. Jika ingin menggeser tampilan seperti ini, teman-teman bisa mencet di keyboard shift sama tekan tengah yang mouse yang bisa di scroll ini, ditekan sama shift. Nah, jadinya bisa digeser tampilannya. Jika ingin memutarkan tampilannya, bisa klik yang tengah mouse-nya aja seperti ini. Nah, di sini saya lanjut dari pembangunannya ya. Nah, di sini saya akan membuat atap, teman-teman. Nah, atapnya dulu. Tuh, teman-teman di sini cari midpoint-nya ya, yang titik biru seperti ini. Nah, teman-teman ingin atapnya ke atasnya terserah, ingin 2 meter atau 1,5 meter atau 1 meter juga boleh. Saya membuatnya 1,5 meter. Dan teman-teman bisa tarik ke samping seperti ini, ke pojok sini, dan klik. Nah, jadi tiga setengah ya. Itu sama, yang kanannya juga sama. Klik seperti ini. Terus itu teman-teman hapus garis bantu yang tengahnya ini. Nah, seperti ini. Terus teman-teman main push up sama pull ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghiasnya atau gentengnya tidak biar terlihat sedikit agak keren, teman-teman bisa mencari offset dan teman-teman bisa klik di yang segitiga ini. Nah, sekiranya jumlahnya segini, teman-teman klik pensil. Nah, di pojok sini teman-teman klik digeser sampai garisnya warna ungu sini. Ya, seperti ini. Bagian kanannya juga sama. Seperti ini. Nah, garis yang sini teman-teman hapus saja. Nah, itu teman-teman pull yang bagian pinggirnya ini, apa pinggirnya ini. Kira-kira 0,30 aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi hidup ya. Belakangnya juga boleh sama. Saya ulangi. Teman-teman pencet offset dan klik yang segitiga ini. Nah, ini. Dan teman-teman klik pensil. Nah, di pojok ini teman-teman bisa garis ke bawah seperti ini, ke samping sampai garisnya warna ungu. Ya, kanannya juga sama. Ini. Teman-teman juga bisa hapus yang garis yang tengah ini ya. Nah, itu teman-teman pull. Nah. Seperti ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan dari teman-teman semua?
Apakah ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Oh, untuk membuat pintu sama jendelanya, teman-teman bisa ini ya, rectangle ini kotak. Terus teman-teman buat pintunya. Nah, segini aja. Sama buat jendelanya juga ya. Nah, so teman-teman bisa menggunakan pull atau push yang ini. Nah, teman-teman klik yang bagian dalam ini, jangan yang bagian sininya, yang bagian sininya ya. Itu teman-teman klik, itu dorong ke dalam sampai render seperti ini ya. So teman-teman bisa klik lagi. Nah, jadinya bisa masuk ya orangnya. Sama juga untuk jendelanya, klik yang bagian dalamnya. Terus sampai render seperti ini, teman-teman klik. Ya, seperti itu. Yes, oke. Oh, ya, cara untuk memunculkan panel ini, caranya teman-teman klik yang bagian yang kosong ini, klik kanan. Nah, teman-teman bisa samakan sama seperti saya ya. Disamakan dulu. Untuk panelnya sama dulu. Saya beri waktu sampai 15 ya. 15. Oke. Untuk gimana cara membuat meja? Oke, saya ulangi ya. Cara membuat meja itu teman-teman bisa buat pakai menggunakan rectangle ya, klik yang rectangle di kiri ini atau di atas ini. Nah, sesuaiin dengan
meja sebenarnya ini saya contoh aja. Nah, tampilannya teman-teman bisa ke bawah ini seperti ini atau ke atas juga boleh. Nah, ketebalannya disesuaikan teman-teman ya. Nah, terus teman-teman ke bawah, teman-teman menggunakan rectangle atau pensil juga boleh jika ingin manual. Nah, buatlah kotak-kotak di sini, bagian kaki-kakinya untuk membuat kaki-kakinya. Nah. Nah, udah buat kaki-kakinya. Maaf ya, ini kurang berjejer. Mungkin saja. Nah, untuk buat kakinya ini untuk menimbul menggunakan push atau pull, teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Sesuaikan aja. Nah, untuk sampingnya juga sama, teman-teman. Tapi teman-teman bisa geser sampai ke sampingnya ini ya, garis yang ini. Nah, teman-teman klik. Nah, jadi panjangnya sama. Itu juga sama caranya juga. Nah, klik, samakan garis yang sini. Nah, sampingnya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk cara membuat atapnya ini, saya akan mengulangi ya. Bentar. Nah, dari segini ya. Teman-teman bisa pencet pensil. Teman-teman dari pojok sini ke pojok sini, klik aja. Nah, jadi tertutup atapnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa yang garis pinggir yang ini. Nah, pinggir yang ini cari aja midpoint-nya. Nah, midpoint-nya itu yang titik biru ini ya. Terus teman-teman klik, tarik ke atas sampai garisnya berwarna biru seperti ini. Untuk ukurannya itu sendiri bebas ya teman-teman, bisa 2 meter atau 1,5, 1 meter juga boleh. Nah, teman-teman klik aja pensilnya ini ya, maksudnya garis yang di atasnya ini bukan pensil. Nah, teman-teman tarik ke pojok ini. Nah, jadi setengah segitiga ya. Itu sama kanannya juga dari titik tengah ini sampai ke pojok sini. Nah, terus tuh teman-teman bisa menghapus garis bantu yang tadi kita bikin yang di tengah ini. Teman-teman bisa klik push atau pull. Terus teman-teman dorong ke belakang. Nah, sampai pas. Nah, untuk menghias atau seperti tidak biasa saja seperti ini, teman-teman bisa klik offset dan teman-teman klik yang bagian segitiganya ini. Teman-teman tebalnya boleh terserah ya, selera. Nah, segini aja. Terus teman-teman klik pensil. Nah, bagian pojok yang ini teman-teman garis dari pojok sini sampai, nah, warnanya ungu atau pink ya, ungu sepertinya ya. Nah, di sini. Dan sampingnya juga sama. Nah, tarik sampai ketemu garisnya. Nah, ini. Terus teman-teman bisa hapus garis yang ini. Nah, yang tengah ini yang bawah. Nah, dihapus. Dan untuk menimbulkannya menggunakan push atau pull yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Nah, di belakangnya juga sama ya teman-teman caranya. Nah, ini. Terus ini kan contoh atap segitiga. Selanjutnya saya akan memberi contoh atap yang setengah lingkaran. Teman-teman bisa hapus dulu atau ingin membuat dulu boleh. Nah, dia hapus dulu seperti ini.
Nah, dari bagian yang tertutup seperti ini, teman-teman bisa menggunakan file ini ya. Gunakan file. Nah, teman-teman dari midpoint ini, teman-teman klik sampai warnanya hijau ini ya, yang lingkarannya. Nah, teman-teman tarik ke pojok sini dan klik, terus teman-teman. Nah, ini pusaran ya. Nah, berarti menggunakan ini saja. 2-point arc yang ini. Ya, sama berarti dari tengah. Dari pojok sini ke pojok sini. Nah, dari pojok ke pojok ya. Teman-teman tarik ke atas. Nah, ini itu teman-teman bisa push atau pull ya seperti ini. Nah, disamakan. Nah, jika ingin membuat seperti tadi, ingin dihias seperti tadi, sama ya offset. Offset. Nah, setelah ini teman-teman bisa menggunakan pensil sama seperti tadi. Nah, terus yang ini dihapus. Nah, teman-teman bisa tarik. Ini contoh atap yang setengah lingkaran ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, jika ingin warnai, teman-teman bisa di sini cari aja. Glass itu kaca ya. Ini untuk jendela. Kita ingin buat pintu. Contohnya ini aja ya. Nah, kita tutup jendelanya satu aja, satu lapis. Nah, artinya bisa kelihatan kalau yang kaca dalamnya diwarnai. Terserah boleh. Jika ingin membuat tekstur kayu di warna ini, ada woody wood di material. Nah, di sini ada beberapa warna ya, seperti ini. Ada pen, di situ kayak ini untuk lantainya. Atau ingin membuat bangunan kami seperti kayak batu-batu batako itu, bisa kayak gini. Nah, boleh. Nah, jika atapnya ini setengah lingkaran, bagusnya itu kita menggunakan kaca aja ya. Nah, dalamnya juga. Berikut ya. Nah, juga masalahnya. Nah. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada yang kesulitan? Jika ada, boleh share screen ya. Oke, untuk sesi pertanyaan di bidang SketchUp ini, silakan kami hanya membuka kesempatan sebanyak 3 kali. Jadi silakan teman-teman yang
merasa kesulitan di bagian progresnya, silakan langsung bisa raise hand ataupun langsung share screen. Nah, teman-teman ada yang kesulitan bisa share screen. Silahkan yang dari chat SMK Negeri 1 Sumedang ya. Silakan Pak, Bu. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Boleh share screen dulu. Silakan Pak. Yang ini saya SketchUp-nya cuma segini, Pak. Terus pas saya mau bikin rectangle, tulisannya saya di sini. Jadi poinnya itu gak pas. Coba di reload ya Mas ya Pak, bisa di reload itu kayaknya sepertinya ngebug itu Pak. Di reload bikin file baru, Pak. Mungkin bisa ditutup aplikasinya lalu dibuka lagi, Pak. Baik. Apakah sudah ter-share screen saya, Pak? Masih belum, Pak. Oke, masih tetap, Pak. Mohon izin Pak, itu untuk versi SketchUp yang 2023 ya Pak? Iya. Apakah saya perlu install ulang, Pak? Begini Pak, solusi dari tim itu coba diinstal ulang Pak. Itu kemungkinan ada bug pada saat penginstalan ulang, bukan karena saat open application-nya Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik Pak, sama-sama.
Oke. Ada yang bertanya, cara menambahkan material atau tekstur dari luar SketchUp-nya. Bisa, tapi saran saya langsung dari Blender ya. Soalnya di SketchUp itu berat untuk tekstur. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, baik. Di sini menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat, bagaimana tata cara penambahan tekstur atau material ya yang ada di SketchUp ini. Kita ambil materialnya atau teksturnya yang berada dari luar, Pak. Ya, ini saya contohkan ya. Saya coba share screen di sini. Ini saya contohkan sebatas menambahkan tekstur yang sudah ada, misalnya tekstur yang sudah kita download terlebih dahulu akan saya apply di bangunan saya. Saya akan share screen SketchUp yang sudah ada bangunannya. Ini saya versi yang 2022. Nah ini, misalnya bangunan kita seperti ini. Oke, sebentar saya minimize. Nah, pertama ya, kita ke menu bagian material di sini. Di pojok kanan. Material. Kelihatan ya, rekan-rekan serta Bapak Ibu. Di material, kita klik material untuk scroll down. Nah, seperti ini. Nah, utamakan seperti ini. Di select. Ini color yang default bawaan daripada SketchUp-nya. Nah, cara nge-apply-nya, kita tinggal klik warna yang kita inginkan. Lalu kita apply-kan di misalnya ini, dinding ini saya sebagai percontohannya. Nah, ini seperti ini. Ini yang warna biasa atau warna yang default daripada aplikasi SketchUp-nya. Bagaimana untuk cara ambil tekstur dari luar? Terlebih dahulu ya, tadi kan kita ke menu select. Kita ke menu pilih. Kita bergeser ke sebelah kanan ke menu edit. Ya. Ke menu edit di sini. Kita klik, lalu pada bagian tekstur di sini kan ada dua macam ini, ya. Yang pertama itu dari browse for material image yang kita akan ambil dari material kita yang ada di file manager kita, entah itu di desktop, di download atau di partisi yang lainnya, ya. Bisa ditemukan ya icon file ini browse for material image. Itu akan kita ambil dari salah satu partisi kita. Oke, setelah itu kita klik, akan ada pop-up daripada file manager kita. Ini misalnya, saya ambil contoh tekstur foto ini. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, tekstur foto ini ya, sebuah logo, ini saya akan jadikan tekstur di sini. Oke. Selanjutnya kita klik open. Nah, maka akan terbaca di sini. Ini sebuah logo. Berbeda kalau kita meng-apply-nya itu misalnya menggunakan tekstur kayu, tekstur dinding, tekstur genting, dan lain sebagainya itu akan berbeda. Ini saya ambil contohnya saja seperti ini. Nah, caranya untuk mengatur ukurannya, kita ke scroll down lagi. Nah, ini di 30 sekian milimeter atau 0 sekian meter. Ini coba kita rubah-rubah di sini. Kita permainkan ukurannya di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah terganti ya background yang apa namanya tekstur yang sudah kita download di luar daripada aplikasi SketchUp. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang tekstur kayu, tekstur dinding itu kita menyesuaikan ya. Berhubung ini tekstur yang saya ambil contoh ini berupa logo, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya, membantu pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke mentor penanggung jawab hari ini. Silakan Mas dilanjutkan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi ya, kenapa tiap komponennya tidak di make group?
Hmm. Untuk itu yang komponen tidak di mikro itu tergantung penggunaan setiap orang ya. Oke, ini saya kembalikan ke Mbak Rasmi. Oke, makasih Mas Azril atas pemaparannya, atas step by step-nya mulai dari penginstalan hingga pembuatan objek di SketchUp. So, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu pembelajaran Blender ya teman-teman. Mulai dari kalau Blender mungkin teman-teman sebagian besar harusnya sudah menginstal karena di pertemuan pertama itu kita sudah menginstal Blender ya. Jadi saya harap teman-teman di pertemuan pertama itu benar-benar mengikuti sehingga di pertemuan kedua ini Blender kalian tuh udah ada gitu. Jadi cuman tinggal siap belajar tools-toolsnya bagaimana buat objek dan bangunan di Blender. Oke, mungkin untuk agenda ini kita akan dipandu oleh Mas Darren ya. Silakan Mas, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, mungkin teman-teman bisa buka aplikasi Blender terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman sudah buka aplikasi Blender-nya? Oke, jadi mungkin saya langsung mulai saja ya. Nah, saat pertama kali membuka Blender, ini adalah tampilan pertama yang muncul. Ada splash screen dan ada beberapa fungsi dari Blender itu sendiri, yaitu General, 2 dimensi animation, sculpting, VFX, dan video editing. Nah, karena kebutuhan kita adalah metaverse, jadi kesempatan kali ini kita akan menggunakan fungsi general atau basic dari Blender itu sendiri, yaitu 3D modeling. Nah, teman-teman bisa langsung klik general. Nah, di sini akan disiapkan, sudah tersedia satu buah shape, yaitu cube ya, dan otomatis ada kamera dan lampu juga. Sebelumnya di sini kalau teman-teman bingung tombol keyboard apa yang saya klik, di sini sudah saya siapkan ya. Ada gambar mouse. Nah, setiap kali saya klik tombol di keyboard, dia akan terdeteksi di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apabila ketinggalan atau kebingungan apa yang saya klik di keyboard dan di mouse. Oke, jadi untuk sekarang mungkin saya akan jelaskan dari shortcut-shortcutnya dulu. Nah, yang pertama itu ada A. Nah, sebentar. Nah, yang pertama di keyboard bisa klik A. Nah, untuk A sendiri itu mengselect semua objek yang ada. Jadi semua objek akan terselect. Nah, apa yang menandakan bahwa objek itu terselect?
Nah, itu ada garis oranye atau garis kuning di sekitar objeknya. Atau objeknya akan berwarna oranye seperti kamera yang di sini. Nah, untuk tombol kamera sendiri atau pergerakan kamera, teman-teman bisa menggunakan middle mouse atau tombol tengah atau tombol scroll ya. Yang di bagian tengah mouse ada scroll, itu bisa diklik dan ditahan untuk mengorbit atau memutar. Nah, lalu untuk menggeser ke kanan dan kiri, itu bisa dikombinasikan dengan tombol shift. Jadi shift ditambah dengan middle mouse. Nah, dia akan menggeser secara horizontal dan vertikal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada X. Nah, X fungsinya apa? X itu fungsinya untuk mendelete atau delete ya. Jadi caranya bisa kalian klik satu objek, misal yang ini. Lalu saya akan klik X. Nah, di sini akan ada konfirmasi lagi. Apakah saya akan mendelete atau tidak? Apabila akan delete, kalian bisa klik delete. Nah, selanjutnya ada Shift plus A. Nah, Shift plus A fungsinya adalah untuk menambah objek-objek baru. Nah, di sini ada beberapa objek ya, mulai dari mesh. Untuk mesh sendiri, ini golongan mesh ada plane, cube, circle, dan seterusnya. Jadi setiap objek ini memiliki bentuk yang berbeda. Misal saya akan klik yang circle, nah dia akan membentuk lingkaran datar. Nah, kalau saya klik yang cube, dia akan meletakkan satu cube baru seperti itu. Nah, lalu ada tombol S. S fungsinya untuk mengatur skala atau scale. Jadi bisa diklik tombol S, lalu ditarik di bagian mouse. Nah, dia akan mengubah ukuran dari cube itu sendiri. Nah, untuk tombol S sendiri itu bisa dikombinasikan dengan sumbu-sumbu yang ada di Blender. Nah, sumbunya ada apa aja? Itu ada di sebelah kanan, itu ada Z, X, dan Y. Nah, untuk mengaturnya, kita bisa klik S di keyboard, lalu dikombinasikan dengan sumbu yang ingin kita gunakan. Misal di sini saya akan mengubah ukuran secara garis Y, garis hijau di tengah. Jadi S, lalu dikombinasikan dengan Y, ditarik. Nah, dia akan memanjang dan mengubah ukuran sesuai dengan sumbu Y. Sama dengan Z dan X juga. Jadi kombinasikan dengan S dan X. Nah, dia akan mengubah ukuran dari sumbu X. Kalau Z juga sama, nah dia akan mengubah ukuran secara sumbu Z. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tombol R. Fungsi R adalah rotasi atau rotation. Nah, fungsinya itu bisa memutar objek. Nah, seperti ini. Untuk rotasi sendiri, itu bisa dikombinasikan juga dengan sumbu X, Y, dan Z. Misal saya akan kombinasikan dengan sumbu X, nah, dia akan berputar searah sumbu X. Begitu juga dengan Y. Nah, dia akan berputar mengikuti sumbu Y. Juga dengan sumbu Z. Nah, dia akan berputar mengikuti sumbu Z. Seperti itu. Untuk shortcut selanjutnya ada G atau grab ya. Nah, fungsinya adalah untuk menggeser objek atau memindahkan posisi dari objek itu. Dan untuk G sendiri juga bisa dikombinasikan dengan X, Y, dan Z. Jadi untuk posisinya atau pergerakannya kita bisa atur. Misal kita akan atur G lalu X. Nah, dia akan mengikuti sumbu X. Begitu juga dengan Y. Nah, dia akan mengikuti sumbu Y. Z juga. Nah, dia akan mengikuti sumbu Z naik dan turun. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya di keyboard juga ada yang namanya view mode atau view mode. Nah, itu bisa kalian klik di tombol set. Nah, di sini ada 4 pilihan, mulai dari wireframe. Nah, saya jelaskan satu-satu. Untuk wireframe sendiri ini akan mengatur dari sumbu atau sumbu dari garis-garis daripada objek itu. Nah, dia akan kisi-kisinya ya. Jadi dia hanya memperlihatkan kisi-kisi dari satu objek itu saja. Lalu selanjutnya ada render. Nah, render ini fungsinya untuk menampilkan preview dari apa yang akan kita render. Nah, jadi kita akan merender hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada solid ya. Nah, solid sendiri ini adalah bawaan kalau kita membuat project baru. Saat kita ingin memberi warna dari satu objek ini, saat kita ada di mode solid, itu tidak akan terlihat. Untuk melihat warnanya, kita harus ke material preview. Nah, di sini semua material dan warna yang sudah kita berikan ke objek ini, itu sudah masuk ke objeknya. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihatnya secara real time. Nah, selanjutnya di keyboard di bagian kiri atas itu ada tombol backlit. Nah, di atas tab ya. Jadi posisi tombolnya ada di bagian bawah tombol escape dan di bagian atas tombol tab. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur view atau mengatur kenapa? Kalau TD, kalau Bu, sebutnya TD atau Bu? Oke, saya lanjut saja. Nah, saat kita klik tombol backlit, nah di sini ada beberapa option ya, mulai dari left, front, top, back, right, view select, bottom, dan view kamera. Nah, ini adalah mengatur view dari kamera editing kita ke arah objek. Misal saya akan klik yang left. Nah, secara otomatis untuk kamera editing akan masuk ke bagian sebelah kiri dari objek itu. Nah, itu juga dengan front, itu untuk bagian depan, top untuk bagian atas, back untuk bagian belakang, right kanan, dan bottom bagian bawah. Nah, di sini ada dua yang berbeda, view kamera dan view select. Fungsinya apa? Nah, untuk view kamera, dia akan menampilkan preview dari arah kamera. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah kamera. Jadi kita akan, apabila kita masuk ke view kamera, dia akan mengarahkan kamera kita ke bagian kamera yang ini. Nah, seperti ini. Fungsi kamera ini sendiri biasanya digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Jadi untuk metaverse sendiri, untuk kamera ini tidak terlalu digunakan ya, tapi untuk konten untuk metaverse sendiri, terkadang ini juga digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Nah, untuk view select, dia itu akan memfokuskan pada satu objek. Nah, dia akan memfokuskan kamera editing ke satu objek ini. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin tidak ya. Jadi saya lanjut. Nah, untuk Blender sendiri, dia itu memiliki dua mode yang biasa digunakan dalam membuat satu room metaverse. Biasanya kita menggunakan dua mode, yaitu object mode dan edit mode. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri bagian atas, ini ada tulisan object mode. Ini kita bisa ubah dengan klik di sini
Nah, kita ganti ke edit mode. Dia akan otomatis menjadi edit mode. Atau juga bisa menggunakan shortcut di keyboard, yaitu tombol tab. Nah, dia akan secara otomatis masuk ke edit mode. Seperti ini. Nah, di sini untuk edit mode sendiri memiliki banyak sekali fitur ya. Mungkin saya mulai dari yang pertama. Di sini ada yang namanya Ctrl R. Nah, dia akan membelah satu objek menjadi dua atau lebih dari dua bagian. Nah, kita tinggal arahkan untuk bagian warna kuning ini ke bagian yang ingin kita potong. Apakah secara vertikal ini ataukah horizontal, atau vertikal yang mengarah ke samping seperti ini. Nah, ini kan hanya satu ya, satu menjadi dua bagian saja. Lalu bagaimana apabila saya ingin membelahnya menjadi beberapa bagian? Caranya itu adalah mengarahkannya terlebih dahulu, lalu scroll bagian middle mouse ke atas. Nah, dia akan menambah bagiannya menjadi 2 potong atau 3 bagian. Nah, di scroll lagi akan menambah lagi dan begitu seterusnya. Nah, misal saya akan potong seperti ini, langsung klik kiri di mouse. Nah, ini akan mengatur posisi potongan. Misal di sini bisa diklik kiri lagi di mouse. Nah, objek sudah terbelah menjadi beberapa bagian ya. Ini ada 5 bagian. Nah, selanjutnya di keyboard sendiri itu ada 1, 2, 3. Fungsinya adalah untuk select bagian dari objek. Nah, kalau 1 itu adalah vertex atau titik. Nah, ini. Kita hanya bisa select titik saja. Seperti ini. Nah, lalu ada 2 atau edge. Nah, edge sendiri itu fungsinya untuk menselect bagian garis atau siku. Nah, misal yang ini. Nah, lalu yang ketiga adalah face atau sisi ya. Itu untuk select bagian permukaan. Nah, bisa diklik 3 di keyboard. Diklik di sini. Nah, di sini sudah terselect satu sisi seperti itu. Nah, atau kalau misalkan tidak ingin menggunakan shortcut, di bagian kiri atas ini ada icon-iconnya, mulai dari vertex, edge, dan face, seperti itu. Nah, untuk select sendiri, ini kita bisa kombinasikan dengan tombol G di keyboard untuk grab seperti tadi. Itu hanya untuk menggeser satu objek ini saja. Nah, seperti ini. Atau R, nah rotasi seperti ini. Nah, dan juga S, nah, untuk memperbesar dan memperkecil daripada face ini sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada tombol E. Nah, E sendiri fungsinya adalah untuk extrude atau kalau di SketchUp tadi itu adalah push and pull. Jadi kita klik tombol E di keyboard, kita geser ke atas. Nah, dia akan membuat satu objek lebih timbul daripada yang lain tanpa lengkungan. Jadi dia akan membuat satu pendirian atau dirian baru ya, seperti itu. Nah, di bagian edge sendiri juga bisa klik E pada keyboard, nah, dia akan membuat satu edge baru. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ini ya, sumbu. Ini bisa ditambahkan sumbu, misal X. Nah, dia akan lurus, Y menyamping, dan Z naik turun. Seperti itu. Itu juga sama untuk vertex E. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah F. Nah, fungsi F apa? Fungsi F adalah menggabungkan beberapa objek menjadi satu face. Beberapa edge menjadi satu face. Jadi kita bisa pilih satu di keyboard atau vertex ya di sini. Kita pilih 3 ini ya.
Ini yang tadi sudah saya extrude. Nah, di sini kan tidak ada face. Kita klik F pada keyboard, dia akan membuat satu face yang baru seperti ini. Nah, selanjutnya ada tombol I. Nah, I sendiri fungsinya adalah untuk intrude atau kalau di SketchUp itu adalah offset gitu. Jadi dia akan membuat satu face baru di bagian tengah dari face yang lain. Jadi kita klik face ini, lalu klik I pada keyboard, lalu dikecilkan. Nah, untuk ukuran mungkin bisa digunakan juga untuk fitur S atau scale. Menggunakan sumbu Y. Seperti ini. Nah, bisa digeser-geser juga. Selanjutnya ada shortcut K atau knife. Nah, ini seperti pisau ya, karena artinya sendiri memang pisau. Nah, fungsinya adalah membuat satu edge baru di atas satu face. Jadi kita misal klik di sini ya. Nah, dia akan membelah, tapi mengikuti arah pisau kita. Nah, jadi kita bisa membelah sesuai dengan keinginan kita. Jadi tinggal klik K di keyboard, lalu klik kiri sekali di satu sisi yang awal, klik lagi, dan klik terus. Mungkin yang biasa menggunakan pen tool di aplikasi editing foto ya, seperti CorelDRAW dan Photoshop, ini kurang lebih sama, hanya saja ini tidak bisa dilengkungkan secara halus. Nah, setelah selesai seperti ini, klik spasi di keyboard untuk menyelesaikannya. Nah, di sini sudah face-nya sendiri sudah terpisah ya. Nah, misal ini di extrude, nah, yang bagian bawah tidak akan mengikuti yang bagian atas lagi, seperti itu. Selanjutnya di keyboard ada kombinasi Ctrl plus B. Fungsinya adalah untuk membuat satu bevel ya, jadi atau membuat satu lengkungan. Nah, pertama bisa masuk ke edge mode atau klik 2 di keyboard. Pilih bagian yang ingin dilengkungkan, misal yang ini. Lalu klik Ctrl plus B. Nah, lalu ditarik. Nah, ini kan hanya flat ya, flat. Cara untuk membuatnya melengkung adalah scroll bagian tengah dari mouse. Seperti ini. Makin banyak akan makin melengkung, seperti itu. Nah, untuk bevel sendiri itu ada pengaturannya di bagian kiri bawah. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman otak-atik sendiri ya. Ada untuk vertis, ini untuk bagian pojok-pojok atau titik-titik di kiri dan kanan. Melengkungnya dia ada di bagian sisi runcing, seperti itu. Nah, di sini juga ada width type. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dari bevel itu sendiri. Lalu untuk bagian filter out-nya juga bisa diubah-ubah sesuai keperluan ya. Selanjutnya ada B. Nah, fungsi B sendiri itu adalah untuk menselect beberapa objek atau beberapa vertex sekaligus. Jadi mungkin kita masuk ke vertex terlebih dahulu. Klik B pada keyboard, lalu klik kiri sekali, klik kiri ditahan dan dibuka. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama seperti pick tool lah, select box gitu. Nah, select box sendiri itu memiliki beberapa fungsi, beberapa jenis juga. Yang pertama ada select box biasa. Nah, cara ubahnya adalah klik W pada keyboard. Klik W. Nah, ini adalah jenis
select yang berbeda. Ini seperti tombol C pada keyboard. Nah, seperti ini. Dia akan select secara langsung apapun yang dilewatinya. Seperti ini. Lalu apabila klik W lagi, nah ini sama seperti lasso tool kalau di Photoshop. Jadi dia akan membentuk satu lasso seperti ini. Nah, misal untuk teman-teman tidak ingin memilih bagian tengah, hanya bagian pinggir, bisa seperti ini. Nah, dia akan menselect objek yang ada di dalam lassonya saja. Klik W lagi. Nah, di sini adalah kursor atau menggerakkan. Jadi klik kiri langsung bisa digerakkan seperti itu. Nah, hanya itu ya, ada 4. Selanjutnya di keyboard ada tombol sedikit nambahkan dulu, apabila masih dalam edit mode dan teman-teman ingin menambahkan objek baru dengan Shift+A, nah di sini hanya keluar bagian mesh saja. Kenapa seperti itu? Karena apabila teman-teman berada di edit mode, objek yang ditambahkan dia akan menggabung menjadi satu di objek yang sudah kalian buat. Jadi seperti terpisah gitu. Nah, selanjutnya di keyboard ada tombol P. Fungsi P sendiri adalah untuk selection. Jadi misal saya akan pilih objek yang ini. Sebentar. Sebelumnya untuk misal teman-teman akan memilih satu sisi yang sini saja secara melingkar, itu bisa ditambahkan Alt. Jadi tahan Alt di keyboard, lalu pilih bagian sisi yang sebelah sini. Nah, dia akan terselect secara melingkar. Lalu klik P pada keyboard untuk selection. Nah, di sini sudah ada satu objek baru yang terpisah dari objek utamanya. Nah, ini sudah terpisah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat, maksud saya untuk menduplikasi satu objek. Tidak perlu Ctrl C dan V lagi, karena di Blender itu sudah menyediakan shortcut Shift+D. Nah, dia akan menggerakkan objek ini, dan ini sudah duplikasinya. Saya klik lagi Shift+D. Nah, dia akan terpisah seperti ini. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ada buat ini ya, misal cube ini. Nah, di sini teman-teman bisa select bagian atasnya seperti ini. Di keyboard ada tombol M. Nah, M sendiri adalah merge atau membuat beberapa objek menjadi satu. Nah, beberapa vertex menjadi satu. Dia akan menyatukan beberapa vertex seperti itu. Mungkin untuk shortcut di keyboard sudah habis ya. Nah, saya lanjut mungkin ya untuk pembuatan kursi sebagai best practice hari ini. Kita buat satu project baru. Nah, untuk kursi sendiri supaya hasilnya rapih dan cepat ya, caranya bisa klik S pada keyboard, lalu Z untuk membuat bagian cube ini menjadi tipis. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke edit mode, klik tab, lalu klik Ctrl+R. Nah, bisa ditambahkan sampai satu saja ya, digeser ke kanan seperti ini. Di sebelah kiri juga, secara menyamping juga. Nah,
Lalu bisa pilih Edge pada bagian sini atau klik 2 di keyboard. Lalu pilih bagian yang ini. Nah, bagian Edge yang sudah kita tambahkan bisa di select. Yang bawah juga. Nah, lalu di keyboard bisa klik Ctrl plus B. Nah, dia akan menambah face seperti itu. Sebentar, yang ini masih belum terselect. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya, juga sebagai latihan. Bisa klik Ctrl plus B. Nah, seperti ini. Sudah terlihat beberapa titik yang akan menjadi fondasi dari kursi itu. Nah, lalu kita masuk ke face mode atau di sini klik yang bagian ini. Select bagian kotak ini sebagai kaki dari kursi itu. Setelah itu klik E pada keyboard, geser kursor ke bawah. Nah, secara garis besar ini sudah menjadi satu meja ya. Tapi kita akan membuat kursi, jadi kita akan lanjut. Di sini bisa select bagian yang sebelah sini juga. Klik E pada keyboard, geser kursor ke atas. Nah, mungkin terlalu tinggi. Geser ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, pilih salah satu dari sisi kursi ini, misal yang ini ya. Klik Ctrl plus R. Nah, ini ada garis kuning, langsung diklik saja. Masuk ke face mode, pilih bagian ini, dan klik I pada keyboard. Nah, selanjutnya kita klik E pada keyboard untuk menjadikan sebagai sandaran dari kursi itu. Nah, secara garis besar kursi ini sudah jadi. Mungkin dari teman-teman bisa modifikasi sedikit ya dengan bevel mungkin atau lain-lainnya. Nah, untuk bevel sendiri saya ulangi caranya. Select bagian yang ingin diberi lengkungan. Lalu klik Ctrl plus B. Nah, scroll ke atas. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memberikan tekstur atau warna untuk kursi ini? Karena kalau kursi itu kan biasanya kayu ya, yang seperti ini. Nah, caranya bisa arahkan kursor ke bagian kanan bawah. Di sini ada bergambar bola ini, material property, bisa diklik. Nah, pilih bagian objek kursi ini yang akan kita beri warna. Selanjutnya di bagian base color bisa diubah saja. Nah, ini untuk memberikan warna dasar. Nah, ini kenapa kok tidak berubah? Caranya bisa klik Z pada keyboard, lalu material preview. Nah, dia sudah berubah menjadi oranye. Nah, bagaimana cara untuk memberikan tekstur khusus, misal kayu gitu ya. Nah, caranya bisa ke bagian UV editing. Nah, lalu klik new, oke, dan pilih untuk pilih cari untuk teksturnya. Misal yang ini ya. Nah, cara mendapatkan teksturnya sendiri itu cukup mudah.